Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahira Salsabila Diva dengan NIM 2110542010 dari kelas E2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi logistik. Apa itu analisis regresi logistik? Analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier atau yang biasa disebut dengan istilah ordinary least squares atau OLS regression. Dengan syarat, bentuk dari data variabel terikat adalah data dikotomi. Contohnya, ya dan tidak, baik dan buruk, dan sebagainya. Selanjutnya, asumsi regresi logistik. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality atau asumsi bersifat normal. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel dependen harus bersifat dikotomi. Yang kelima, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang keenam, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain. Yang ketujuh, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar minimum dibutuhkan hingga 50 sampel. Dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan non-linear log transformation untuk memprediksi odd ratio. Odd dalam regresi logistik sering dinyatakan sebagai probabilitas. Selanjutnya, model persamaan regresi logistik, seperti yang tertera pada layar, di mana ln adalah logaritma natural, B0 tambah B1x adalah persamaan yang biasa dikenal dengan OLS. P aksen adalah probabilitas logistik yang didapat dari rumus sebagai berikut, di mana EXP atau ditulis E adalah fungsi eksponen, atau perlu diingatkan bahwa eksponen merupakan kebalikan dari logaritma natural. Sedangkan logaritma natural adalah bentuk logaritma namun dengan nilai konstanta 2,7182 8182 845904 atau biasa dibulatkan menjadi 2,72. Dengan model persamaan tersebut tentunya akan sangat sulit untuk menginterpretasikan koefisien regresinya. Oleh karena itu, maka diperkenalkanlah istilah odd ratio atau yang biasa disingkat EXP dalam kurung B atau OR EXP dalam kurung B, merupakan eksponen dari koefisien regresi. Jadi, misalkan nilai slope dari regresi adalah sebesar 0,80, maka EXP dalam kurung B dapat diperkirakan sebagai berikut. 2,72 pangkat 0,8 sama dengan 2,23. Metode pengujian dalam analisis regresi logistik. Yang pertama, odd ratio, yaitu untuk menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh X terhadap variabel Y. Besarnya nilai EXP dalam kurung B dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya nilai EXP dalam kurung B adalah pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru adalah sebesar 2,23. Maka disimpulkan bahwa orang yang merokok lebih berisiko untuk mengalami kanker paru dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Interpretasi ini diartikan apabila pengkodean kategori pada tiap variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas adalah rokok, kode 0 untuk tidak merokok, kode 1 untuk merokok. Variabel terikat adalah kanker paru, kode 0 untuk tidak mengalami kanker paru, kode 1 untuk mengalami kanker paru. Yang kedua, pseudo R-square. Perbedaan lainnya yaitu pada regresi ini tidak ada nilai R-square untuk mengukur besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam regresi logistik dikenal istilah pseudo R-square, yaitu nilai R-square semu yang dimaksud sama atau identik dengan R-square pada OLS. Jika pada OLS menggunakan uji F ANOVA untuk mengukur tingkat signifikan dan seberapa baik model persamaan yang terbentuk, maka pada regresi ini menggunakan nilai chi-square.
Perhitungan nilai chi-square ini berdasarkan perhitungan maksimum likelihood. Selanjutnya, tahapan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik tanpa variabel dummy. Contoh hasil jawaban responden jika cuaca sedang mendung di area penerbangan, apakah penumpang masih akan melanjutkan penerbangan? Ya, tidak. Keterangan variabel Y, 1 sama dengan tetap naik pesawat, 0 membatalkan penerbangan, seperti pada data yang ada di samping. Tahapan yang perlu dilakukan dalam mengolah data di SPSS. Yang pertama, buka SPSS, klik Start All Program SPSS for Windows. Selanjutnya, pada variabel view, buatlah definisi data seperti berikut. Selanjutnya, klik Data View, copy data ke Data View sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Lalu, klik Analyze Regression Binary Logistic seperti tampilan berikut. Kemudian, klik variabel penerbangan atau Y dan pindahkan ke bagian dependen. Klik variabel umur X1 dan harga tiket X2 dan pindahkan ke bagian coverage, sehingga hasilnya seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya, klik Option, lalu pada Statistic and Plots, centang pilihan Hosmer-Lemeseau Goodness of Fit, sehingga tampilannya seperti berikut. Klik Continue, lalu klik OK. Maka akan keluar outputnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa regresi logistik yang dibuat ini sudah memenuhi asumsi kelayakan model. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi-square pada tabel Homer and Lemeseau test, di mana nilai chi-square hitungnya mencapai 0,118 dan nilai ini lebih kecil dari nilai chi-square tabel pada DF sama dengan 8 dan alpha 5%. Besarnya 15,510, berarti 0,118 lebih kecil dari 15,510, atau dapat juga dilihat dari nilai signifikan yang lebih besar dari alpha 5%, atau 1,000 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel umur dan harga tiket keduanya mempengaruhi penumpang untuk tetap ikut naik pesawat atau membatalkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan pada uji Wald di masing-masing variabel, yang nilai signifikannya lebih kecil dari alpha 5%, atau signifikan lebih kecil dari 0,05, di mana nilai signifikan variabel umur atau X1 sebesar 0,024 dan nilai signifikan variabel harga tiket atau X2 sebesar 0,015. Nilai-nilai signifikan di atas dapat dilihat pada tabel hasil analisis SPSS berikut. Pada tabel output variabel in the equation di atas juga dapat diketahui nilai odds ratio dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel umur, nilai odds rasionya sebesar 2,949. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tua para penumpang, maka peluang mereka untuk tetap ikut naik pesawat lebih besar 2,949 kali dibandingkan membatalkan pesawat. Untuk variabel harga tiket, nilai odds rasionya sebesar 1,245. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mahal tiket, maka peluang mereka untuk tetap ikut naik pesawat lebih besar 1,245 kali dibandingkan membatalkan pesawat. Analisis regresi logistik dengan variabel dummy. Hasil survei terhadap 700 orang yang berkunjung ke supermarket. Di antara 700 orang tersebut, hasil survei menunjukkan terdapat 183 orang yang membeli dan 517 orang tidak membeli. Seperti data yang ada di samping ini. Variabel gender dan pendidikan termasuk variabel dummy, yaitu variabel dengan bentuk data ordinal dan nominal, maka harus dibuatkan suatu variabel kriteria. 1 sama dengan wanita dan 2 sama dengan pria, seperti pada tabel di bawah ini. Berikut tahapannya. Pertama, pada variabel view, buatlah definisi data seperti gambar di bawah ini. Lalu, klik data view. Selanjutnya, copy data yang ada di worksheet logistik pada file regresi logistik ke variabel Y sampai X3. Copy data sel G3 sampai dengan H702. Data pendidikan yang sudah diubah ke data kriteria dummy. Lalu paste ke variabel didik sedang dan didik tinggi sehingga hasilnya seperti berikut. Lalu kemudian klik Analyze
regression, binary logistik. Lalu klik variabel pembelian atau Y agar diblok, lalu klik tanda panah di sampingnya, sehingga datanya berpindah ke bagian dependen. Klik variabel umur, gaji, gender, didik sedang, dan didik tinggi agar diblok, lalu klik tanda panah di sampingnya sehingga data keduanya berpindah ke bagian covariates. Klik option, lalu pada statistik and plots, centang pilihan Hosmer-Lemesow goodness of fit. Klik continue, lalu klik OK, maka akan keluar outputnya sebagai berikut. Kelayakan model regresi logistik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibuat ini sudah memenuhi asumsi kelayakan model. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi-square pada tabel Homer and Lemesow test, di mana nilai chi-square hitungnya mencapai 5,971 dan nilai ini lebih kecil dari nilai chi-square tabel pada DF sama dengan 8 dan alpha 5%, besarnya 15,510. Berarti 5,971 lebih kecil daripada 15,510. Atau dapat juga dilihat dari nilai sin yang lebih besar dari alpha 5%, atau 0,651 lebih besar daripada 0,05. Pengaruh variabel bebas pada regresi logistik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel gender dan pendidikan keduanya mempengaruhi orang untuk membeli dan tidak membeli di supermarket, atau bisa dilihat pada tabel output variabel in the equation di atas. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan pada uji Wald yang nilai signifikannya lebih kecil dari alpha 5%, di mana nilai signifikan variabel gender sebesar 0,000 dan nilai signifikan variabel pendidikan sedang dan pendidikan tinggi juga memiliki signifikan kecil dari 5%. Koefisien rasio atau EXP dalam kurung B variabel bebas pada regresi logistik. Pada tabel output variabel in the equation di atas juga dapat diketahui nilai odds rasio dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel usia, nilai odds rasionya sebesar 0,964. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin tua orang yang pengunjung, maka peluang mereka untuk membeli di supermarket sebesar 0,964 kali dibandingkan tidak membeli. Dengan kata lain, semakin tua pengunjung, maka mereka lebih berpeluang untuk tidak membeli. Untuk variabel gaji, nilai odds rasionya sebesar 1,002. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gaji pengunjung, maka peluang mereka untuk membeli atau tidak membeli adalah sama. Untuk variabel gender, nilai odds rasionya sebesar 316,587. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengunjung pria untuk membeli di supermarket lebih besar 316,587 kali dibanding para wanita. Untuk variabel pendidikan sedang, nilai odds rasionya sebesar 51,090. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengunjung untuk berpendidikan sedang membeli di supermarket lebih besar 51,090 kali dibandingkan para pengunjung yang berpendidikan rendah. Untuk variabel pendidikan tinggi, nilai odds rasionya sebesar 159,057. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengunjung yang berpendidikan tinggi untuk membeli di supermarket lebih besar 159,057 kali dibandingkan para pengunjung yang pendidikan rendah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.